Hai guys, nama saya Irene Audelia Halim dari kelas plus 11 UPH College. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan karya-karya lukisan saya yang telah saya kerjakan selama 1 semester ini di kelas Fundamental Art. Jadi ada 3 proyek yang telah saya kerjakan. Yuk kita simak lukisannya. Jadi ini adalah karya lukisan saya yang pertama. Lukisan ini bertemakan kubisme. Jadi kubisme itu apa sih? Kubisme itu lukisan-lukisan yang bentuknya tuh seperti ada lancip-lancip gitu. Jadi kayak terbuat dari shapes. Lukisan ini tuh memperlihatkan kita tentang Firaun yang ada di Mesir. Jadi terdapat yang pertama tuh ada yang laki-laki dan yang di bawah tuh ada yang perempuan. Nah, Firaun yang di lukisan saya buat itu tidak terlihat seperti Firaun yang kita lihat di dunia nyata. Kepala mereka itu lancip, jadi terbuat dari shapes gitu. Di backgroundnya juga ada shape-shape seperti bulat, lalu gelombang, segitiga. Nah, saya melukis shapes tersebut supaya lebih terlihat tema kubismenya. Lalu saya juga menggunakan warna yang tone-nya hangat agar terlihat bahwa di Mesir itu panas. Jadi terasa vibes Mesir-Mesirnya. Nah, untuk proses lukisan ini, saya menggunakan kuas yang bundar dan kuas yang gepeng untuk melukis lukisan ini. Lalu dari lukisan ini, saya ingin orang-orang tahu bahwa banyak banget sejarah-sejarah yang ada di dunia. Nah, sejarah-sejarah tersebut tuh nggak boleh kita lupain. Kita sebagai kaum milenial tidak boleh melupakan sejarah karena itu merupakan asal-muasal kita. Jadi agar kita tahu siapa diri kita sebenarnya. Ayo kita lanjut ke lukisan yang nomor 2. Nah guys, jadi ini adalah lukisan saya yang kedua. Lukisan ini tuh bertemakan dadaisme. Jadi dadaisme itu apa sih? Dadaisme itu lukisan yang dibuat untuk menyindir. Jadi lukisannya itu ada yang berbeda. Jadi di lukisan dadaisme itu ada sesuatu yang janggal. Nah, yang janggal itu biasa untuk menyindir atau menyadarkan orang-orang yang melihatnya. Jadi ini lukisan dadaisme saya. Jika dilihat, ini tuh lukisan Starry Night yang dibuat oleh Vincent van Gogh. Tapi di tengah-tengah lukisan ini tuh ada asap atau awan tebal yang menutupi pemandangan malam itu. Jadi ini asap ini tuh apa sih? Asap ini tuh polusi. Jadi saya ingin menyindir orang-orang tentang polusi yang ada di dunia. Nah, jika dilihat itu saya menggunakan warna biru, biru muda, dan biru tua untuk menggambarkan dinginnya malam. Saya juga menggunakan warna kuning untuk memberitahu bahwa ada kehidupan di kota tersebut. Dan juga ada kehangatan di kota tersebut seperti bintang dan lampu-lampu di setiap rumah. Untuk proses itu saya menggunakan kuas yang bundar dan kuas yang gepeng. Lalu untuk pesan dari lukisan ini, saya ingin memberitahu orang-orang yang menonton bahwa di dunia kita tuh udah banyak banget polusi. Nah, polusi itu menyebabkan global warming yang ada di dunia kita. Makanya lukisan ini saya berikan judulnya The Polluted Night. Jadi semoga orang-orang yang menonton lebih tersadar bahwa dunia udah panas dan ada global warmingnya. Jadi sering-sering menggunakan sepeda dan kurang-kurang kendaraan yang pribadi. Selanjutnya. Nah, jadi ini adalah lukisan saya yang terakhir. Proyek ketiga ini bertemakan pointillisme. Jadi apa itu pointillisme? Jika dilihat dari jauh ini kan seperti lukisan yang karyanya biasa aja. Tapi kalau dilihat lebih dekat lagi, ini tuh karyanya tuh terbuat dari totolan-totolan cat. Jadi saya totol satu-satu. Makanya disebut pointillisme dari namanya point. Jadi dari lukisan ini terlihat bahwa ada seorang bapak-bapak driver ojek online yang sedang mengantarkan makanan ke pelanggannya. Nah, untuk proses pembuatannya, awalnya saya menggunakan kuas yang bundar. Namun kuas yang bundar tidak menghasilkan lingkaran yang terlalu bagus. Maka dari itu saya menggunakan ujung dari pensil, yaitu penghapus, untuk membuat totolan-totolan di lukisan ini. Jadi cat yang warna biru saya gunakan untuk melukis langit. Dan untuk cat yang warna hijau, saya menggunakan totolan cat warna biru dan kuning untuk menghasilkan warna hijau. Jadi ini sebenarnya yang hijau ini terbuat dari totolan cat warna biru dan kuning. Pesan yang ingin saya sampaikan dari lukisan ini, bahwa di tengah pandemi corona ini, ojek online berperan sangat penting di kehidupan kita. Karena mereka membantu kita untuk mengantar barang-barang yang ingin kita kirim ke orang yang kita tuju. Lalu saya ingin berpesan bahwa di tengah-tengah pandemi ini, ojek online sangat susah untuk mencari nafkah. Maka dari itu saya ingin orang-orang lebih memakai jasa layanan mereka. Dan kalau bisa memberi sumbangan dikit, bisa berupa uang atau makanan, yang apapun lah yang bisa membantu mereka. Nah, untuk lukisan ini sebenarnya tuh saya tidak terlalu puas dengan lukisan ini. Kenapa? Karena ini sebenarnya tuh bagian depan motor. Namun teman-teman saya malah mengira bahwa ini roda. Jadi itu sebenarnya lampu dan tipe motornya tuh Scoopy. Tapi lampu dari motor ini tuh saya lukisnya tuh terlalu besar, jadi terlihat seperti roda. Sebenarnya padahal ini bukan roda, jadi kedepannya saya harus lebih rapi lagi. Nah, untuk bagian yang terakhir, saya ingin memberi pengalaman saya semasa saya belajar fundamental art di sekolah. Jadi dari pelajaran fundamental art saya dapat belajar banyak, yaitu belajar desain. Untuk kedepannya kan saya ingin menjadi desainer, jadi pelajaran fundamental art itu lumayan berguna untuk saya. Lalu pelajaran fundamental art juga mengajarkan saya untuk berpikir kreatif. Lukisan-lukisan ini tuh sebenarnya
idenya itu kita harus pikirin sendiri. Kita pertama-tama harus sketsa, lalu kita lukis. Kekreatifan dan kesabaran yang ekstra, apalagi kerapihannya. Saya harus akui bahwa kerapihan di kelas fundamental art saya itu masih kurang karena saya masih berantakan lukisannya. Lalu untuk cara pengajarannya, menurut saya Pak Leo sudah mengajarkan dengan cukup baik. Pak Leo tidak memberikan tugas saya yang banyak, sehingga saya tidak terlalu terbebani dengan tugas-tugas yang ada. Lalu setelah mengerjakan 3 proyek tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa kemampuan yang saya tuangkan dalam lukisan tersebut itu bukan berasal dari saya, melainkan berasal dari Tuhan. Jadi saya harus tahu bahwa kemampuan tersebut bukan dari saya, itu semua dari Tuhan. Maka dari itu saya harus bersyukur dengan kemampuan yang telah Tuhan berikan kepada saya. Sekian presentasi saya mengenai lukisan-lukisan saya. Semoga kalian gak bosan nonton video saya. Terima kasih, bye!